sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Embun bercahaya matahari kuning emas di daun dan ranting pepohonan lembah kura-kura yang rimbun, menghidupkan kembali tumbuhan yang menderita semalaman oleh hawa dingin menusuk. Perlahan embun yang hampir melumpuhkan tumbuhan mulai lenyap ditelan kehangatan cahaya matahari dan mengusir halimun tebal yang menutupi hampir semua permukaan lembah. Kokok ayam hutan yang nyaring sekali mulai membangunkan penghuni lembah itu. Pasti dan susul menyusul dari semua penjuru lembah. Para burung yang masih berselimut tebal hangatnya sayap mereka, kini mulai bergerak di setiap pohon. Terdengar kicau burung sahut menyahut bercampur bermacam-macam suara, seakan bersaing namun semuanya memiliki kemerduan yang khas. Sesosok tubuh manusia berdiri di tempat yang agak tinggi seperti sebuah patung, menghadap ke timur. Sudah 1 jam lebih dia berdiri seperti itu. Matanya yang lebar penuh sinar ketajaman dan kelembutan, bergerak-gerak seperti mata kanak-kanak yang hidupnya bersih dan bebas. Di antara kedua matanya, celah di antara alis itu terganggu oleh garis-garis lurus berkeriput. Anak laki-laki itu pemilik sosok tadi tampak sepasang matanya bersinar-sinar penuh seri kehidupan ketika melihat munculnya bola merah besar di balik permukaan lembah. Pakaiannya sangat sederhana dan bersih seperti bersihnya tubuh kanak-kanaknya, dari rambut sampai ke kuku jari tangannya yang terpelihara dan bersih. Wajahnya sangat tampan dilihat dari dekat. Lembah kura-kura sebuah lembah yang terbentuk dari ceruk luas di pertengahan gunung kura-kura yang tinggi. Anak itu lalu menanggalkan pakaiannya, satu semi satu dengan gerakan sabar dan tidak tergesa-gesa, tanpa menengok ke kanan kiri karena selama ini dia tahu bahwa di pagi hari seperti itu tidak akan ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri berada di situ. Dengan telanjang bulat dia lalu menghampiri sebuah batu dan duduk bersila menghadap matahari. Duduknya tegak lurus, kedua kakinya bersilang dan napasnya masuk keluar dengan halus tanpa diatur, tanpa paksaan seperti pernapasan seorang bayi sedang tidur nyenyak. Sudah beberapa tahun dia melakukan ini setiap hari, duduk sambil mandi cahaya matahari selama 2-3 jam sampai semua tubuhnya bermandi peluh dan terasa panas barulah dia berhenti. Juga di waktu malam terang bulan, dia duduk pula di batu itu, telanjang bulat, mandi cahaya bulan. Purnama selama 7 malam, kadang-kadang sampai lupa diri dan duduk bersila sampai setengah tidur, dan barulah dia berhenti kalau tubuh sudah hampir membeku dan bulan sudah lenyap bersembunyi di balik puncak barat. Anak yang luar biasa, tidak lebih dari 7 tahun usianya. Penduduk di sekitar lembah kura-kura menyebutnya Cumbun, anak jenius, demikianlah nama anak ini yang diketahui orang. Anak jenius, anak sakti dan lain-lain sebutan lagi. Karena semua orang menyebutnya Cumbun dan memang dia sendiri tidak pernah mau menyatakan siapa namanya, maka anak itu sudah menjadi terbiasa dengan sebutan ini dan menganggap namanya Cumbun. Mengapakah orang-orang dusun, penghuni semua dusun di sekitar lembah kura-kura menyebutnya anak jenius? Hal ini ada sebabnya, yaitu karena anak berusia 7 tahun itu pandai sekali mengobati penyakit dengan memberi daun-daun, buah-buah, dan akar-akar obat yang benar-benar manjur sekali. Hampir semua penduduk yang terkena penyakit datang ke lereng kura-kura, yaitu nama hutan di mana anak itu tinggal karena di antara sekalian hutan di lereng kura-kura, hutan inilah yang benar-benar tepat disebut lembah kura-kura dengan tetumbuhan beraneka warna, penuh dengan bunga-bunga indah. Dan anak ini akan memberi daun atau akar obat dengan hati terbuka, dengan tulus ikhlas, sukarela dan selalu menolak kalau diberi uang. Maka berduyun-duyun orang dusun datang kepadanya dan diam-diam memujanya sebagai seorang anak jenius, sebagai dewa yang menjelma menjadi seorang anak yang menolong dusun-dusun itu dari malapetaka. Bahkan ketika terjangkit penyakit menular, penyakit demam hebat yang menimbulkan banyak korban tahun lalu, bocah jenius inilah yang membasminya dengan memberi akar-akar tertentu yang harus diminum airnya setelah dimasak. Dengan akar itu, yang sakit banyak tertolong dan yang belum terkena penyakit tidak akan ketularan. Ketika orang-orang dusun itu, terutama yang wanita,
datang membawa pakaian baru yang sudah dijahit rapi. Anak itu tak dapat menolak dan menyatakan terima kasihnya dengan butiran air mata menetes di kedua pipinya. Akan tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jasa orang-orang dusun ini, maka anak itu selalu berpakaian sederhana sekali, potongan dusun. Siapakah sebetulnya anak kecil jenius yang menjadi penghuni kura-kura seorang diri saja itu? Benarkah dia seorang dewa yang turun dari kahyangan menjadi seorang anak-anak untuk menolong seorang manusia, seperti kepercayaan para penduduk di lembah kura-kura? Anak itu dahulunya adalah anak tunggal dari keluarga Sung di kota Kaifeng, sebuah kota kecil di sebelah timur lereng kura-kura. Dia bernama Sung Chungbun, dan nama Chungbun, jenius, ini diberikan kepadanya karena ketika mengandungnya, ibunya mimpi melihat Dewi Nuwa beterbangan di angkasa di antara awan-awan. Adapun ayah Chungbun adalah seorang pedagang obat yang cukup kaya di kota Kaifeng. Akan tetapi malapetaka menimpa keluarga ini ketika malam hari 3 orang pencuri memasuki rumah mereka. Tadinya 3 orang penjahat ini hendak melakukan pencurian terhadap keluarga kaya ini, akan tetapi ketika mereka memasuki kamar, ayah dan ibu Chungbun mempergoki mereka. Karena khawatir dikenal, 3 orang itu lalu membunuh ayah bunda Chungbun dengan bacokan-bacokan golok. Ketika itu Chungbun baru berusia 5 tahun dan di tempat remang-remang itu melihat betapa ayah bundanya dihujani bacokan golok dan roboh mandi darah, tewas tanpa sempat berteriak. Saking ngeri dan takutnya, Chungbun seperti berubah menjadi gagu, matanya melotot dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena ini, 3 orang pencuri itu tidak melihat anak kecil di kamar yang gelap itu. Mereka terutama sibuk mengumpulkan barang-barang berharga dan mereka itu juga panik, ingin lekas-lekas pergi karena mereka telah terpaksa membunuh tuan dan nyonya rumah. Setelah para penjahat itu keluar dari kamar, barulah Chungbun dapat menjerit sekuat tenaganya sehingga malam hari itu terkoyak oleh jeritan anak ini. Para tetangga mereka terkejut dan semua pintu dibuka. Semua laki-laki berlari keluar dan melihat 3 orang yang tidak dikenal keluar dari rumah keluarga Sung membawa buntalan-buntalan besar. Segera terdengar teriakan, "Maling, maling!" Orang-orang itu mengurung 3 penjahat ini. Beberapa orang lari memasuki rumah keluarga Sung dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat suami istri itu tewas dalam keadaan mandi darah. Sedangkan Chungbun terlihat menangisi kedua orang tuanya, memeluki mereka sehingga muka, tangan dan pakaian anak itu penuh dengan darah ayah bundanya. Pembunuh. Mereka membunuh keluarga Sung. Orang yang menyaksikan mayat kedua orang itu segera lari keluar dan berteriak-teriak. Manusia kejam. Tangkap mereka. Tidak. Bunuh saja mereka. Tubuh suami istri Sung hancur mereka cincang.